Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Ayu Avianti, NIM A131230080. Nomor 1. Contoh konkret permasalahan lingkungan akibat teknologi dan motif ekonomi. Salah satu contoh permasalahan lingkungan yang muncul karena faktor teknologi dan motif ekonomi adalah polusi dan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan. Teknologi modern memungkinkan eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, emas, dan nikel secara besar-besaran. Motif ekonomi mendorong perusahaan dan negara untuk mengejar keuntungan dari komoditas tersebut tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang, dampak lingkungannya, deforestasi dan kerusakan ekosistem di sekitar wilayah tambang, pencemaran air akibat limbah tambang yang mengandung logam berat atau bahan kimia berbahaya, emisi karbon dan polusi udara dari kegiatan pertambangan dan penggunaan bahan bakar fosil, masalah kesehatan masyarakat di sekitar tambang karena perpaparan udara dan air yang terkontaminasi. Upaya konkret untuk menyelesaikan permasalahan, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong penggunaan teknologi pertambangan yang lebih efisien dan mengurangi limbah, pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, regulasi dan penegakan hukum yang ketat. Pemerintah harus membuat regulasi yang ketat terkait kegiatan pertambangan dan memastikan kepatuhan industri. Penerapan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Prinsip ekonomi berkelanjutan green economy mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG, yaitu Environmental Social Governance, memberikan insentif kepada perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan tambang. Setiap perusahaan diwajibkan melakukan reklamasi setelah tambang tidak lagi beroperasi. Pemerintah dan perusahaan bekerja sama untuk mengembangkan fungsi ekosistem yang rusak. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, edukasi masyarakat dan kampanye lingkungan agar masyarakat ikut mengawasi dan menekan pelanggaran lingkungan. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan. Menurut pendapat saya, upaya yang paling efektif adalah kombinasi antara regulasi yang kuat dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Regulasi tanpa teknologi hanya akan menekan pertumbuhan ekonomi, sementara teknologi tanpa regulasi cenderung disalahgunakan. Selain itu, kerjasama lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. 2. Sejarah perkembangan konsep sustainable development dan penerapan di Indonesia. Konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan global yang terjadi akibat pembangunan ekonomi dan industrialisasi pesat pada abad ke-20. Pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi ternyata membawa dampak buruk seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan. Untuk mengatasi persoalan ini, berbagai negara dan organisasi internasional mulai mencari model pembangunan yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Kemunculan konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dikenal sebagai laporan Brundtland Report yang diterbitkan oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan WCED pada tahun 1987. Dalam laporan ini, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Laporan tersebut menekankan perlunya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Penguatan konsep ini berlanjut dalam konferensi bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Dalam konferensi tersebut dihasilkan Agenda 21, yaitu dokumen yang menjadi panduan implementasi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Selain itu, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim UNFCCC dan Konferensi Keanekaragaman Hayati juga lahir dalam momentum ini. Pada tahun 2000, PBB mengadopsi Millennium Development Goals
yaitu MDGs, yang terdiri dari 8 tujuan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015. Setelah berakhirnya MDGs, PBB meluncurkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 yang berisi 17 tujuan pembangunan global untuk dicapai pada 2030 dengan lebih banyak penekanan pada keberlanjutan dan pemerataan di berbagai aspek kehidupan. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia mulai terlibat secara aktif dalam diskusi global terkait pembangunan berkelanjutan sejak Konferensi Bumi 1992. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan Agenda 21 dan mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kebijakan nasional. Namun, implementasi pembangunan berkelanjutan baru terlihat lebih konkret setelah Reformasi 1998. Ketika kebijakan desentralisasi memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan dan lingkungan secara mandiri. Yang nomor 3, salah satu konkret penerapan konsep Sustainable Development pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah program perhutanan sosial. Program ini merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan dan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Latar belakang program perhutanan sosial. Perhutanan sosial lahir dari kebutuhan untuk mengurangi konflik lahan, memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan melestarikan ekosistem. Pemerintah mengakui bahwa banyak masyarakat adat dan komunitas lokal tinggal di atau sekitar kawasan hutan, namun akses legal mereka terhadap pengelolaan hutan sering terbatas. Tujuan program ini yaitu ekonomi, memberdayakan masyarakat melalui akses ilegal terhadap sumber daya hutan untuk kegiatan produktif. Ekologi, mengurangi laju deforestasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan dengan pendekatan kelola hutan lestari. Tentang sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial melalui pengakuan hak akses lahan. Skema perhutanan sosial. Program ini terdiri dari beberapa skema, yaitu hutan kemasyarakatan, sering disebut dengan HK, pengelolaan hutan oleh kelompok masyarakat. Hutan desa, HD, desa memperoleh hak kelola hutan untuk kesejahteraan komunitasnya. Hutan adat, pengakuan dan perlindungan terhadap hutan yang dikelola oleh masyarakat adat. Kemitraan, kehutanan, kerjasama antara masyarakat dan pemegang izin kehutanan komersial. Penerapan di lapangan, contohnya kasus desa di Kalimantan, Sumatera. Beberapa desa di Kalimantan dan Sumatera yang terlibat dalam program perhutanan sosial berhasil mengembangkan produk turunan seperti madu hutan, kopi, atau kerajinan rotan, serta mengembangkan ekowisata. Selain itu, mereka juga melakukan reboisasi dan perlindungan terhadap hutan dari penambahan dan pembakaran, sehingga manfaat ekologi dapat tercapai. Dampak program dari ekonomi, masyarakat mendapatkan sumber penghasilan baru melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau ekowisata. Ekologi, meningkatkan tutupan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan. Sosial, meminimalkan konflik lahan dan memperkuat posisi masyarakat lokal serta adat. Yang nomor 4, analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang PPLH, bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup melalui perlindungan, pemanfaatan, berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Pada tahun 2023, UU Nomor 6 Tahun 2023 mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja sebagai undang-undang yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPLH untuk menyelaraskan aturan dengan tujuan investasi dan pembangunan ekonomi. Beberapa perubahan kunci yang muncul melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 berkaitan dengan perizinan lingkungan, penyederhanaan izin dengan mengintegrasikan analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL ke dalam perizinan berusaha, pengawasan dan sanksi administratif, yaitu peningkatan fleksibilitas dalam pemberian sanksi administratif, penegakan hukum pidana dan perdata, penyesuaian dengan tujuan pemulihan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3 pasal terkait aspek administrasi pidana dan perdata. Aspek administrasi. Pasal 82 UU PPLH perubahan melalui UU nomor 6 tahun 2023. Pasal ini mengatur kewajiban setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko yang mencakup dokumen lingkungan seperti AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup UKL dan UPL. Perubahannya, integrasi izin lingkungan ke dalam izin usaha untuk mempercepat proses izin tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Otoritas pengawasan diberikan kepada pemerintah pusat atau daerah berdasarkan kriteria risiko usaha. Analisisnya, penyederhanaan perizinan bertujuan untuk mempercepat investasi. Namun terdapat kekhawatiran bahwa relaksasi aturan lingkungan dapat berpotensi melemahkan perlindungan ekologis jika tidak diawasi dengan baik. Aspek pidana pasal 98 UU PPLH. Pasal ini mengatur ancaman pidana bagi pihak dengan sengaja melakukan perusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian serius terhadap kesehatan, keselamatan manusia dan ekosistem. Sanksinya yaitu berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Analisis. Ketentuan pidana ini menekankan bahwa pelaku rusakan lingkungan dapat dikenakan hukum berat. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serius terhadap lingkungan hidup. Namun, penegakan pidana lingkungan sering kali menghadapi kendala dalam pembuktian dan proses hukum yang panjang. Aspek perdata, pasal 87 UU PPLH. Pasal ini mengatur bahwa pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan lingkungan dan ganti rugi. Gugatan dapat diajukan oleh pemerintah, masyarakat, atau lembaga lingkungan hidup. Analisis tentang aspek ini, perdata dalam UU PPLH menekankan prinsip polluter pays, pencemar harus membayar. Selain pemulihan, pihak yang dirugikan juga berhak menuntut kompensasi. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa lingkungan di luar jalur pidana administrasi, mendorong pemulihan lingkungan yang lebih cepat. Yang nomor 5, A. Judul paper saya, efektivitas pelaksanaan AMDAL pertambangan batubara PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang B. Rumusan masalah. Yang nomor 1, apa itu AMDAL dalam pertambangan? Yang kedua, bagaimana peran AMDAL dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong? Yang ketiga, jelaskan tujuan dari pengelolaan lingkungan di PT Adaro Indonesia. Kesimpulan, yang C. Kesimpulan dari analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL pada kegiatan pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasinya efektif dalam berbagai aspek. Namun tetapi menyisakan tantangan. Efektivitas implementasi. Pelaksanaan AMDAL PT Adaro Indonesia dinilai efektif berdasarkan beberapa indikator utama seperti kepatuhan 95% dari rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKL, RPL telah dijalankan. Kelembagaan skor efektivitas mencapai 91,67%. Terkait peran dan struktur institusi dalam pemantauan, pengawasan efektivitas pengawasan tercatat 92,86%. Penanganan keluhan masyarakat, tingkatan penanganan pengaduan berada di 66,67%. Penunjukan adanya ruang untuk perbaikan dalam proses isu masyarakat terkait lingkungan. Kendala dan tantangan, meskipun PT Adaro telah melaksanakan pengelolaan lingkungan dan menerima beberapa penghargaan seperti Proper Hijau dan Aditama Award, masih terdapat keluhan masyarakat terkait potensi pencemaran dan dampak negatif lainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas nyata AMDAL dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan AMDAL adalah komunikasi dan koordinasi internasional maupun eksternal, ketersediaan sumber daya tenaga ahli, fasilitas dan informasi, kebijakan dan regulasi pemerintah, konsistensi dalam penegakan hukum dan alokasi pendanaan untuk pemantauan di lingkungan. Yang D, uraiannya singkat mengenai kasus dilampirkan. Analisis dampak lingkungan AMDAL.
AMDAL pertambangan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan pertambangan, yang memiliki tujuan dan memastikan pertambangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan dikendalikan. Yang E. Peran saudara dalam penyusunan paper. Peran saya menganalisis dan mencari tahu tentang pelaksanaan AMDAL pertambangan batu bara PT Adal di Indonesia di Kabupaten Tabalang, Provinsi Kalimantan Selatan, serta saya didiskusikan dengan kelompok saya. 6. Azas kearifan lokal. Definisi. Azas kearifan lokal mengacu pada nilai norma dan kebiasaan masyarakat setempat yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan dan diwariskan turun-temurun. Kearifan ini umumnya berakar pada pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Contoh konkretnya, Subak di Bali. Sistem irigasi tradisional ini tidak hanya mengatur pembagian air bagi sawah secara adil, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem melalui ritual adat dan gotong royong. Sasi di Maluku, tradisi adat yang melarang pemanfaatan sumber daya tertentu seperti ikan atau tanaman tertentu pada waktu tertentu untuk memberi kesempatan ekosistem pulih. Pengelolaan hutan ada di Kalimantan. Masyarakat Dayak memanfaatkan hutan secara arif dengan hanya mengambil hasil hutan non-kayu secara batas agar keseimbangan hutan tetap terjaga. Azas partisipasi. Definisi. Azas partisipasi berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan lingkungan hidup. Hal ini mencakup hak warga untuk memberikan saran, kritik, atau terlibat dalam program pemerintah terkait lingkungan. Contoh konkret, program Kali Bersih Prokasi. Warga bersama pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat LSM melakukan pembersihan sungai secara berkala untuk mengurangi pencemaran. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbak. Masyarakat dapat menyampaikan usulan terkait proyek ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah atau penanaman pohon. Partisipasi dalam AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Masyarakat lokal dilibatkan dalam konsultasi publik terkait proyek-proyek yang terdampak pada lingkungan, seperti pembangunan tambang atau pabrik. Azas otonomi daerah. Definisi. Azas otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah sendiri, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan setiap daerah untuk merumuskan kebijakan spesifik sesuai karakteristik ekosistem setempat. Contoh konkretnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan penggunaan kantong plastik di daerah DKI Jakarta. Kebijakan ini bertujuan mengurangi sampah plastik di wilayah perkotaan. Program penghijauan dan reboisasi di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat untuk menanam kembali pohon di lahan krisis agar mencegah longsor dan banjir. Pengelolaan wisata alam di Kabupaten Buleleng, Bali. Pemerintah dapat mengembangkan ekowisata berbasis komunitas yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan melibatkan warga sekitar. Dengan penerapan ketiga asas dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan kondisi sosial budaya serta ekosistem setempat. Terima kasih.